Assalamualaikum, hai teman-teman, kenalin aku Cindy. Di video ini kita nanti akan sama-sama belajar cara untuk membuat pola rok span. Jadi bisa dikatakan kalau membuat pola rok span itu adalah pola paling sederhana, pola paling dasar untuk nanti kedepannya kalau kalian pengen bikin baju yang lebih bagus lagi, yang lebih detail lagi. Jadi simak terus ya videonya. Ini adalah beberapa bahan yang perlu kalian persiapkan. Nanti untuk keterangannya aku bakal tulis di description box. Karena hari ini kita masih dalam tahap belajar, ini aku udah sediain ukuran yang akan kita pakai nanti buat membuat pola rok span. Ini bisa kalian screenshot terlebih dahulu. Kita langsung ke tutorialnya ya. Nah, langkah pertama kita akan membuat garis lurus ke bawah. Ini kita buat garis lurus ke bawah. Dari titik yang paling atas kita kasih nama titik D aksen. Selanjutnya kita menggunakan penggaris skala. Jadi kalau teman-teman pengen langsung bikin di ukuran yang sesungguhnya, bisa langsung menggunakan meteran yang khusus untuk mengukur kain. Dari titik D aksen kita turun sejauh 1 cm, kita kasih nama titik D. Lalu dari titik D kita turun 13 cm, turun lagi 20 cm, lalu turun lagi sepanjang rok. Roknya tadi panjangnya 91 ya, kelihatan nggak? Nih 91. Nah selanjutnya kita kasih nama maaf suaranya hilang. Selanjutnya kita kasih nama titik G, lalu G aksen. Ini kita kasih nama titik J. Nah dari masing-masing titik maaf suara aku hilang. Dari masing-masing titik ini kita garis siku ke kanan semuanya. Selanjutnya kita akan membuat bagian dari pinggangnya sesuai dengan ukuran ini. Lingkar pinggang 17,5. Lingkar pinggang itu bagian mana? Dari titik D aksen. Kita tarik garis sejauh 17,5 cm. Selanjutnya kita ke lingkar panggul 1 22. Lingkar panggul 1 itu adalah titik G 22 di sini. Lalu lingkar panggul 2 22,5. Dari ini adalah titik G aksen 22,5. Selanjutnya yang J, karena ini adalah rok span, maka lingkar bawahnya sesuai dengan lingkar panggul 2, yaitu 22,5. Di sini titiknya. Oke. Dari titik yang paling atas, ini biasanya kan ada kupnat ya. Karena ada kupnat, ini kita tambahkan 2 cm. Nah, selanjutnya kita kasih nama titik-titiknya. Ini kita kasih nama titik F. Kemudian ini titik I aksen. Sebenarnya teman-teman kalau pengen kasih nama terserah ya. Mau kasih nama titik HO, yang penting teman-teman paham. Atau kalau nggak mau dikasih titik, kalau nggak mau dikasih nama juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham gitu aja. Nah ini dihubungkan ya guys, pakai penggaris lengkung. Ini dihubungkan. Lalu ini juga. Nah kalau yang di bagian ini langsung ke panggul 2. Setelah itu kita hubungkan yang G sampai dengan titik L. Ini dihubungkan menggunakan penggaris. Astagfirullah, kenapa ini mencong? Nah seperti ini. Nah teman-teman perhatikan, ini di bagian L kita harus naikkan sejauh 1 atau 2 cm. Kalian pernah memperhatikan nggak
rok yang biasanya bagian depan tengah atau bagian belakang tengah itu lebih pendek, yaitu karena ini dia itu nggak dinaikkan, jadi kelihatan kurang bagus. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian kupnatnya. Dari titik D ini kita garis sampai titik F. Nah, cara untuk menentukan titiknya adalah diukur dari lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya itu tadi kan 70. Jadi rumusnya 1/10 dari lingkar pinggang kan 7 ya, ditambah 2 berarti 9. Ini kita beri titik sekarang dari D ini 9, lalu 2 cm. 2 cm itu didapatkan dari F aksen ke F. Ini tadi kan 2 cm, jadi yang sini juga 2 cm. Lalu kita kasih titik di tengah-tengahnya. Selanjutnya kita garis siku di bagian tengah dari titik yang tengah ini ya. Dari titik yang tengah ini kita garis siku ke bawah sejauh 10-12 cm. 10-12 cm. Ini 12 cm. Sini. Lalu dibuat meruncing ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi bagian mana yang perlu digunting, bagian mana yang menjadi pola sesungguhnya, kasih spidol warna biar teman-teman paham bagian mana yang perlu dipotong untuk dijadikan pola yang nantinya akan ditaruh di atas kain. Oh iya, ini kita kasih nama TM. TM itu maksudnya tengah muka. Jadi ini bagian tengah dari rok muka. Muka alias depan. Rok bagian depan. Oke, ini kita potong. Nah, ini udah jadi bagian rok depannya. Selanjutnya kita akan membuat bagian pola rok belakang. Untuk bagian rok belakang kita bisa memanfaatkan kertas yang di sebelahnya. Sebenarnya kalau membuat rok pola bagian belakang itu hampir sama, cuma perbedaannya ada di bagian kupnat sama turun pinggangnya. Kalau yang depan itu tadi kan turun 1 cm, kalau yang bagian belakang turun 2 cm. Ini agak aku percepat aja ya. Nah, ini turun 2 cm. Lalu sama turun 13, turun 20, turun 91. Yang ini nggak digaris juga nggak apa-apa. Caranya sama, kita masih menggunakan ukuran yang ini. 17,5, 2 cm, 22, 22,5, 22,5. Ini nggak aku kasih nama titik-titik
karena aku anggap teman-teman udah paham. Jadi ini langsung aja digaris menggunakan penggaris lengkung karena ini bagian pinggang sama panggul. Lalu dari titik paling atas kita hubungkan sampai ke panggul 2. Selanjutnya dari panggul 2 kita tarik garis sampai ke panjang rok. Nah, ini kita juga naikkan. Biar roknya itu cantik, kita kasih garis lengkung. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian kupnat pinggang belakang. Dari titik E ini kita hubungkan sampai titik paling ujung, jadi garisnya serong. Nah, kalau yang bagian depan tadi ditambah 2, kalau yang ini enggak, jadi cukup sampai ini aja. 1/10 dikali lingkar pinggang, udah ini aja. Berarti dari titik E ini sejauh 7 cm, lalu ditambah 2 tengah-tengah 12 cm. 12 cm ini dibuat runcing. Dah, jadi ini adalah bagian belakang. Nah, ini adalah pola rok belakang kita. Jadi itu tadi ya teman-teman, cara membuat pola rok span cukup mudah dan simple. Bisa kalian pelajari di rumah, bisa kalian ulang-ulang terus biar cepet paham dan hafal. Nanti kalau udah bisa bikin pola, terutama pola rok span, kedepannya pasti teman-teman bakalan bisa bikin baju apapun sesuai dengan keinginan kalian. Sekian dulu video kali ini. Untuk video selanjutnya nanti aku bakalan kasih tahu caranya motong di kain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Semoga ini bermanfaat dan sampai berjumpa di video aku yang selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.